Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Persen Iman yang luar biasa ini. Dan doa saya, kerinduan saya, Bapak Ibu sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Dan tentunya menjadi berkat besar bagi banyak orang. Dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Karena Tuhan itu mengasihi kita semua dan ingin kita selalu bahagia, sukses, dan sehat. Karena Tuhan kita itu baik, sungguh baik, dan teramat baik. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian atau kritik dari para muslim, terutama dari Pak Azumardi Azra, ya seorang pegiat atau aktivis muslim dan seorang pejuang toleransi di Indonesia. Beliau mantan rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya, dan ada seorang anak muda yang begitu keras mengecam agamanya. Nah, bagaimana kisahnya sehingga mereka begitu berani berbicara? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Agamanya orang sesat saat ini adalah Islam. Waduh, Kenapa? Nggak terima. Mau protes. Mari kita lihat hal buruk apa yang enggak dilakukan sama orang Islam. Mari kita mulai yang paling ringan aja deh. Sulit mendengar. Kenapa? Apa hubungannya? Ketika kita memberikan kritik, ketika kita memberikan saran, pernahkah mereka mau mendengar? Ini yang paling ringan loh ya. Nggak pernah mau mereka mendengar. Mereka bodoh amat. Mereka tetap melakukan apa yang dianggap benar. Mereka anggap itu benar gitu. Menggusur tempat makan waktu bulan puasa. Ngapain? Masih mau bilang Islam tidak dihuni oleh orang-orang sesat. Pengedar barang-barang terlarang. Orang Islam yang membuat. Yang mengedarkan orang Islam. Pembunuh, paling banyak orang Islam. Apalagi? Masih mau bilang, Islam tidak dihuni oleh orang-orang sesat. Ceramah menggunakan agama, menghalalkan segala cara untuk menghabisi nyawa orang lain. Masih mau bilang, ini tidak sesat. Melakukan tindakan asusila kepada muridnya sendiri dengan dalih ini penyucian rahim. Dengan dalih ini perintah Nabi. Dengan dalih ini sunnah Rasul. Masih mau bilang ini tidak sesat? Korupsi dana haji. Masih mau bilang ini nggak sesat? Peristiwa yang paling kita kenal bom Bali. Masih bilang ikut agama ini nggak sesat? Coba kalian sedikit berpikir ya. Kayak gini. Waktu itu ada bencana alam yang terjadi di Lombok. Sebagai orang yang mempunyai hati, mempunyai pikiran, pastinya kita akan berpikir, saudara-saudara kita sedang terkena bencana. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka malah melakukan reuni, berpesta pora mereka gitu loh. Kayak mau dibilang mempunyai hati kayak gimana? Ketika saudara-saudaranya sendiri sedang mengalami bencana, mereka aja nggak peduli. Terus mana yang katanya agama rahmatan lil alamin itu yang mana? waduh, Agama yang cinta damai itu yang mana? waduh. Jujur, dari saya kecil, saya tidak pernah melihat yang mananya agama Islam itu damai. Saya nggak pernah lihat. Saya melihat malah banyak percekcokan di antara umat. Agama yang aman, apanya aman? Banyak begal kok. Begalnya rata-rata orang Islam. Sebenarnya, kalau kita telah baik-baik, agama itu nggak masalah. Agamanya itu benar, mengajarkan hal yang baik. Cuman masyarakat kita terlalu bodoh, masyarakat kita otaknya tuh nggak dipakai. Sehingga ketika ada orang-orang yang tinggal mengaku saja mempunyai ilmu, mempunyai kekuatan, keturunan Nabi, mereka langsung percaya. Itu yang menjadi masalah. Dan sekarang, mau tidak mau, suka tidak suka, Islam adalah agama yang paling dibenci, bukan karena agamanya, tapi karena pengikutnya. Tokoh The One kali ini adalah Profesor Azumardi Azra. Dia dikenal sebagai cendekiawan muslim terkemuka yang terus mengkampanyekan peradaban Islam yang terbuka, inklusif, demokratis, dan berkemajuan. Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini adalah satu-satunya orang Indonesia yang memperoleh penghargaan tertinggi dari Kerajaan Inggris, yaitu Commander of the Most Excellent Order of the British Empire.
Dia juga memperoleh gelar kehormatan di Order of the Rising Sun dari pemerintah Jepang. Islam Indonesia itu adalah Islam yang saya menyebutnya Islam yang rileks, Islam yang tidak mau repot-repot ya, pokoknya rileks lah. Islam yang lebih banyak senyumnya dibandingkan dengan Islam yang garang ya. Kalau kita lihat di tempat lain kan Islam itu garang-garang gitu ya. Di Timur Tengah garang, di Asia Selatan garang. Itu yang terjadi membuat orang takut. Yang buat takut itu bukan hanya orang luar Islam, orang Islam sendiri juga pada takut. Makanya kemudian saya pernah menulis itu cukup panjang, yaitu meningkatnya irreligiositas di Timur Tengah. Irreligiositas apa? Nggak mau beribadah lagi karena rasa frustrasi ya. Karena ada penyiar-penyiar Islam kerjanya itu memarahi orang Islam saja, samalah seperti di Indonesia. Orang datang ke masjid, malah kemudian dimarah-marahi. Hari Jumat itu dimarah-marahi, masuk neraka. Jadi digambarkan Allah yang kerjanya cuma tidak lain menyiksa umat Islam, salah sedikit disiksa. Itu yang bikin frustrasi, gitu kan. Di samping itu, kalau di Timur Tengah lebih kompleks lagi. Kerja orang Islam itu banyak kerjanya itu hanya berkelahi. Lihatlah di Arab Saudi yang membunuhi orang di Yaman. Terus di Libya Timur, Libya Barat, perang sampai sekarang. Lihatlah ISIS atau masih terjadinya perang saudara di Syria, di Irak, gitu. Itu bikin frustasi, gitu. Itulah yang membuat banyak orang Islam atau sebahagian orang Islam itu nggak nyaman di dalam Islam. Nggak nyaman, dia akhirnya ada yang kalau yang moderatnya itu mereka nggak mau lagi mempraktekkan agama, menjadi orang yang irreligious. Irreligious itu ya nggak mau mengamalkan agama walaupun masih Muslim, tapi juga ada yang converted to another religion, jadi pindah agama. Ada gejala seperti itu. Gejala seperti itu cukup besar di Timur Tengah, di Turki. Tinggal cari aja di Mbah Google terjadi mengenai itu, konversi misalnya Muslim ke Kristen di Turki misalnya. Itu akan ditemukan data mengenai itu, walaupun ini gejala-gejala seperti ini. Dan oleh karena itu saya kira beda situasinya di Indonesia. Oleh karena itulah maka penting sekali kita memperkuat Islam wasatiyah, Islam yang moderat di Indonesia. Jangan dibiarkan ustadz-ustadz yang kerjanya itu hanya memarah-marahi, memaki-maki umat sendiri. Yang memaki-maki itu maksudnya memarahi lah. Pokoknya nggak ada yang benar, salah semua gitu kan, masuk neraka semua gitu kan. Tidak memandang manusia orang Muslim itu, Muslimah itu adalah manusia biasa, bisa lupa, bisa juga salah. Kalau orang lupa, kalau orang salah, itu harus dinasihati baik-baik, jangan dimarah-marahi gitu. Itu kalau dimarahi malah dia pergi gitu. Jadi hal-hal seperti inilah saya kira perlu diperkuat di Indonesia. Islam wasatiyahnya harus diperkuat, Islam moderatnya harus diperkuat. Ya, saya selalu berargumen kemana-mana. Indonesian wasatiyah Islam is too big to fail. Too big to fail. Bisa fail, bisa gagal kalau misalnya kita nggak peduli membiarkan aja orang Islam, ada kalangan Islam yang ngomong sendirinya, marah-marahi orang Islam, tidak toleran, kan? Tidak toleran sesama Muslim, apalagi dengan non-Muslim. Nah, itu kalau kita biarkan terus-menerus, itu akan rusak, kita bisa rusak gitu. Apa tadi istilahnya Islam yang apa, Prof? Indonesian moderate Islam is too big to fail. Terlalu besar untuk bisa gagal. Kenapa? Karena Islam Indonesia itu beruntung didukung oleh ormas-ormas yang hampir seluruhnya, sebagian besar itu adalah ormas yang moderat, ormas yang wasatiyah. Mulai tentu saja yang paling besar ya NU, Muhammadiyah, tapi tidak terbatas itu. Di setiap daerah itu ada ormas-ormas yang moderat itu, yang wasatiyah itu, yang di tengah itu. Mulai misalnya dari Sumatera Utara itu ada namanya Al-Wasliyah. Di Sumatera Barat itu ada Tarbiyah atau Perti. Kemudian di Banten itu ada namanya Matlaul Anwar. Kemudian ada PUI. Nahdlatul Watan di NTB dan seterusnya, itu banyak sekali. Mereka itu adalah ormas-ormas yang moderat, wasatiyah. Jadi itulah yang menjaga
Islam wasatiyah itu. Ya. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya pemerintah terutama dalam hal ini dan kepemimpinan umat Islam tidak mewaspadai eh, apa paham-paham transnasional yang keras, yang intoleran, maka kemudian sangat mengganggu ya, sangat mengganggu ke itu tadi wasatiyah Islam itu. Prof, untuk penonton Cokro mungkin bisa dibantu. Islam wasatiyah itu artinya apa tuh, Prof? Islam wasatiyah itu artinya itu berasal dari wasatiyah itu dari kata atau vokabulari kosakata wasatan. Nah, itu dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Nah, Allah berfirman bahwa sebenarnya kamu itu diciptakan sebagai umat jalan tengah. Wasat itu artinya tengah. Ummatan wasatan yang di tengah. Kata wasat itu udah diambil di Indonesia, misalnya wasit sepak bola. Wasit itu yang ada di tengah. Jadi wasat itu antara lain ada yang menjadi wasit, ya kan, wasatiyah, litakunu syuhada 'alan nas. Jadi orang-orang umatan wasatan ini, yang moderat ini, yang di tengah-tengah ini, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke atas, tidak ekstrim ke bawah. Mereka inilah yang akan bisa menjadi saksi bagi manusia, ya kan, menjadi saksi, menjadi penegak keadilan gitu. Tapi kalau tidak umatan wasatan, ekstrim ke kiri, ekstrim ke kanan, berlebih-lebihan seperti yang kita lihat banyak terjadi di Timur Tengah, di Asia Selatan, ya kan, maka kemudian ya gimana? Umat Islam itu tidak bisa menjadi saksi bahkan kepada nabinya sendiri nggak bisa jadi saksi, ya kan? Dia bisa jadi saksi kalau berperilaku di tengah-tengah. Berperilaku di tengah-tengah itu dengan bahasa yang lain itu adalah moderat atau moderasi, ya kan. Walaupun sebagian orang Islam nggak setuju dengan istilah moderat. Oke lah, nggak setuju dengan istilah moderat, tapi paling nggak dalam bahasa Inggrisnya itu middle path, middle way, ya kan. Atau justly balance Islam, Islam yang berimbang gitu, kira-kira begitu. Terjemahan dari wasatiyah, Islam wasatiyah itu. Nah, Islam wasatiyah itulah yang punya masa depan. Saya mungkin salah satu dari tidak terlalu banyak orang yang sering mengkampanyekan Islam wasatiyah kemana-mana, ke Eropa, negara-negara Eropa, ke Vatikan, ke Roma, ke Berlin. Bulan lalu saya termasuk menjadi narasumber untuk pemerintah Jerman yang mau membuat lembaga pendidikan tingkat sarjana, ya, S1 untuk calon-calon imam. Yang calon-calon imamnya itu harus diberikan wawasan keislaman wasatiyah itu. Nah, untuk itu yang bisa menjelaskan menurut mereka itu ya dari Indonesia. Maka yang dari Indonesia itu saya yang kebetulan diminta gitu. Jadi ya saya jelaskanlah. Jadi bagaimana kurikulumnya, bagaimana silabusnya, bagaimana bacaannya. Karena pemerintah Jerman sendiri sudah melihat contoh suksesnya program sarjana S1 seperti itu di Belgia, di Universitas Katolik Leuven Catholic University, di Fakultas Teologi dan Kajian Agama. Itu memang kira-kira 4 tahun 5 tahun yang lalu saya diundang. Mereka bikin program S1 untuk pelatihan imam, ya kan. Karena asumsi ataupun dasar pemikirannya adalah bahwa imam-imam itu harus diproduksi di dalam negeri sendiri. Mereka itulah yang istilahnya itu indigenisasi, harus dilakukan indigenisasi para imam. Kalau imamnya masih didatangkan dari Turki atau mendapat pendidikan di Turki atau di Arab Saudi atau di mana saja, maka kemungkinan mereka itu tidak memiliki sensitivitas lokal. Jadi ya, kerjanya cuma memprovokasi masyarakat Muslim melawan pemerintah, menimbulkan kekacauan gitu. Dan oleh karena itulah mereka giat sekarang mengembangkan pendidikan bagi imam yang indigenous, ya. Ya memang sebagian besar calon imam itu ya orang ya keturunan juga, tapi udah jadi warga negara. Kan? Warga negara. Itulah sumber dari Islam wasatiyah itu ya Indonesia. Jadi itu kita senang, walaupun saya kira selama Presiden Jokowi ini itu kurang aktif pemerintah, ya.
Jadi pendanaan misalnya dari Kementerian Agama dan Kemlu itu terbatas. Tidak boleh dibilang sangat minim ya. Kalau Terhadap apa, Prof? itu program pengiriman para narasumber lah dari Indonesia untuk mengkampanyekan, sosialisasikan Muhammadiyah. Itu kurang selama masa Presiden Jokowi ini. Ya kalau dulu zaman Presiden SBY itu banyak dana seperti itu. Saya nggak tahu dari mana dananya, tapi pokoknya cukup banyak lah disediakan. Sekarang karena itu boleh tidak ada. Biasanya itu disalurkan melalui dua kementerian yang tadi saya sebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama. Nah, sekarang nggak ada gitu. Jadi kalau saya ke Eropa misalnya tahun 2019 itu masih sering ya, sebelum pandemi, itu biasanya yang menyediakan dananya ya pihak sana. Nggak ada yang disponsori oleh pemerintah Indonesia karena memang tidak ada dananya. Walaupun pada waktu itu belum COVID ya, belum ada COVID-19. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, dan kita melihat bagaimana para muslim sendiri banyak yang mengkritik agamanya dan mulai memperdebatkan atau mempertanyakan Islam yang mereka anut ini adalah Islam yang bagaimana. Dan tentunya itu berpulang kembali kepada mereka. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa berdoa, kita hanya bisa mendukung supaya toleransi beragama di Indonesia meningkat dan banyak orang mengalami kasih Kristus. Banyak orang mengalami kasih Tuhan, dan terutama mereka mengenal Yesus Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi, dan akhirnya mereka mengalami hidup kekal, diselamatkan oleh Bapa kita di sorga. Itulah tujuan Tuhan menjadi manusia, untuk menebus dosa umat manusia. Dan kita sekarang semua telah ditebus, kita bersyukur menjadi anak-anak Tuhan. Puji Tuhan. Tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah semangat, teruslah aktif di dalam ladang Tuhan, bersaksi, mendoakan, dan menginjili serta bersafaat agar jiwa-jiwa yang terhilang itu diselamatkan Tuhan, dan kita menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa yang terhilang ini. Karena Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan pasti menolong dan memberkati pelayanan kita. Tuhan beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.